A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Video kali ini kita lanjutkan kesalahan-kesalahan umum dalam membaca basmalah. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kesalahan umum yang terjadi pada ta'awud. Nah, yang belum nonton silakan cek video sebelumnya. Kemudian musannaf masuk kepada menjelaskan kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada basmalah dalam kitab Tadhkiru Ulil Albab bil Akhta'i Syai'ah fi Tilawati Ummil Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Minal akhta'i syai'ah, sebagian kesalahan-kesalahan umum yang terjadi ketika membaca basmalah. Yang pertama adalah qalqalatus sini fi kalimati bismi wa kadzalika fi harfil ha'i fi kalimah ar-rahmani. Kesalahan umum yang sering terjadi ketika membaca basmalah yaitu mengqalqalahkan huruf sin pada kata atau pada kalimat bismi, dibaca bismi, bismi, bismi. Seakan-akan di sini ada bunyi ada bunyi Maka hati-hati ketika mensukunkan huruf sin, jangan sampai keluar se. Bismi, bismi, bismi. Jangan bismi, bismi, bismi. Jangan ada karena huruf sin bukan huruf qalqalah, bukan sifat qalqalah. Wassawab, yang benar adalah an tusakkana hadhil hurufi bimaharati wa itqan. Engkau sukunkan ini huruf dengan mahir dan sempurna. Itu sempurnakan sifat-sifatnya dengan cara, karena sin huruf rakhawah, maka alirkan suaranya dulu, kemudian pindah ke mim tanpa mengeluarkan bunyi bismi, bismi, bismi. Nah, maka tunaikan hak rakhawahnya. Bismi, jangan bismi. Nah, jangan buru-buru melepas makhraj sin. Wa hadzal khata' yatakarraru daiman fi tilawatil Qur'anil Karim min awwalihi ila akhirih. Fatajidu ma yuqalqilu al-huruf as-sakinah wa bi khassatin ad-dad as-sakinah sawa'un akanat fi wasatil kalimah mithlu fadlihi am akhiril kalimah mithlu al-ardi fi halatil waqfi 'alaiha. Dan juga merupakan kesalahan yang berulang-ulang, yang selalu berulang-ulang dalam membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Kesalahan yang sering terulang-ulang yaitu orang-orang mengqalqalahkan huruf sukun. Sering terdengar orang-orang membaca huruf-huruf yang bukan huruf qalqalah, sering terdengar diqalqalahkan. Terlebih khusus pada huruf dhad yang sukun. Maka sering didapati dhadnya memantul. Baik itu huruf dhadnya itu di tengah kalimat seperti fadlihi terbaca fadlihi. Sering terdengar kesalahan umum yang sering diulang-ulang, dhadnya memantul. Fadl. Padahal dhad bukan sifat qalqalah, tapi dia istitalah, rakhawah, istitalah, jahar, isti'la, itbaq. Fadlihi, jangan sampai fadlihi. Ataupun di akhir kalimat ketika waqaf pada huruf dhad, fil ard. Alirkan istitalahnya, jangan sampai
diqalqalahkan. Jangan sampai diqalqalahkan. Jangan fil ardu. Fil ardu. Ataupun menghilangkan huruf dad, itu pun kekeliruan. Contoh menghilangkan huruf dad, fil ar, fil ar. Itu tak disebut dadnya. Maka latih dengan yakin, dengan sering-sering dilatih, diulang-ulang supaya lidah kita ini lentur, mudah dalam mengucapkan huruf-huruf yang sulit bagi lidah kita. Fi halatil waqfi, ketika waqaf, hati-hati huruf dad jangan sampai diqalqalahkan. Begitu juga huruf-huruf yang bukan tersifati qalqalah selain qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian kesalahan umum yang kedua ketika membaca basmalah, yantiqu ba'dun nas bi kasratin nuni fi kalimah ar-rahmani bainal kasri wal fathi. Sebahagian manusia itu mengucapkan kasrah nun pada kalimah ar-rahmani, pada kalimah ar-rahmani. Nun kasrahnya diucapkan antara kasrah dan fathah, artinya terbaca imalah, mereng. Bukan disebut ni, tapi terbaca mereng, ne. Antara fathah dengan kasrah, atau disebut imalah, mereng. Kenapa terjadi begitu? Wasababu hadzal khata', sebab terjadi kesalahan begitu, huwa adamu tahqiqi kasratin nuni fi kalimah ar-rahmani wal intiqalu ila fathatir ra illati ba'daha fi kalimati ar-rahimi. Sebab kesalahan yang telah disebutkan tadi, yaitu mengimalahkan kasrah pada ni, itu karena dia tidak menyempurnakan kasrah nun pada kalimah ni dan berpindah kepada fathah ra sesudahnya. Sesudah ni ingin pindah kepada ra di ar-rahimi. Ketika ingin berpindah kepada ra dan ingin menebalkan huruf ra, maka dia tidak menyempurnakan kasrah pada ni. Karena buru-buru ingin pindah dari ni ke ra. Ar-rahmanir, nir, sehingga kasrah nun tidak sempurna, mereng dia. Ini sebab terjadinya mereng kasrah nun, karena dia ingin berpindah kepada huruf tebal. Maka hati-hati akan demikian. Sempurnakan kasrahnya dulu, baru kemudian dengan mahir pindah ke ra yang tebal. Juga wayatakarraru hadza fi tilawati qawlihi ta'ala, dan juga berulang-ulang ini kesalahan dalam membaca firman Allah Ta'ala pada ayat yang ketiga, fi ayati tsalitsah. Pada ayat yang ketiga juga ada kata Ar-Rahmanir Rahim. Terbaca niya Ar-Rahmanir Rahim. Hati-hati, terbaca mereng. Fatadabbara dzalik, maka tadabbur olehmu akan demikian. Diulang-ulang. Nirra. Maka jaga suaranya ni, jangan ne. Yaitu naikkan tengah lidahnya naikkan. Ni, nir. Paksa. Untuk kita pemula, kita paksa dulu tengah lidah kita dan rahang bawahnya diturunkan. Ni, paksakan lidahnya naik dulu. Ni. Nanti ketika masuk kepada huruf ra, sehingga ni-nya juga terucap seperti kita ucap satu huruf. Kayak kita latihan. Ni, nir. Jangan sampai ner. Kalau lidahnya datar atau mendekati fathah, maka akan bunyi ne. Wa kun ala
hadri 'inda tahqiqika lil kasri an tusyabbi'ahu. Dan jadilah kamu di atas hati-hati ketika engkau sempurnakan kasrah, bahwa engkau berlebihan atau engkau memanjangkan akannya kasrah pada huruf ni. Nah, juga kita hati-hati, disuruh hati-hati ketika ingin menyempurnakan kasrah pada huruf ni. Ya, ketika ingin menyempurnakan kasrah pada huruf ni, hati-hati terbaca isba'. Arti isba' memanjangkan harokat pendek. Ni, ya, hati-hati. Supaya tidak melahirkan daripada demikian akan huruf ya. Misalnya begini. Nah, Ar-Rahmanir. Ketika ingin menyempurnakan kasrahnya, hati-hati bertambah huruf ya. Ninya terbaca panjang. Jangan sampai terbaca Ar-Rahmanir Rahim. Jangan nir. Juga jangan begitu. Kau perlu latihan ni satu harokat saja, jangan sampai isba', dan memanjangkan harokatnya sehingga melahirkan ya. Nir Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, kesalahan umum dalam baca basmalah, isba'u kasratil ya, fayatawalladu min dzalika harfal ya hakadha. Nah, juga merupakan kesalahan umum memanjangkan kasrah ya sehingga melahirkan huruf ya pada, terutama ini pada kata bismi, atau secara umumnya pada kasrah-kasrah yang di depannya ada huruf sukun atau ada huruf tasydid, maka hati-hati terbaca isba' kasrah ya-nya. Ya, memanjangkan kasrah ya-nya. Seharusnya dibaca satu harokat. Contoh, bismi, itu contoh yang keliru. Menggeret, atau istilah kita menggeret. Bismi. Seharusnya langsung ba sukun sin kasrah bismi. Jangan menggeret bismi. Tamam? Juga pada perpindahan dari mi kepada lam jalalah. Jangan sampai milla. Juga pada hi ke ra. Jangan hirra. Juga pada ni tadi telah disebutkan nirra. Hati-hati mengisba'kan harokat kasrah. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sedangkan di him, dia harus panjang karena memang ada huruf matnya, ada ya matnya. Nah, yang kita jaga bis, jangan menggeret, jangan begitu, ataupun mil, jangan hir, juga nir. Langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, wa minal akhta'i aidan, juga sebagian kesalahan umum pula, yaitu mengucapkan kasrah mim dekat kepada fathah pada kalimat mi. Bismi. Kasrahnya mereng, terbaca mereng atau dekat kepada fathah pada kalimat bismi. Contoh yang keliru, bismillah, seharusnya mi. Bismillahi, jangan bismillahi. Jangan mereng-mereng. Kita jaga baik-baik kasrah, sempurnakan kasrahnya dengan menurunkan rahang bawah dan menyempurnakan naiknya tengah lidah. Ya, seperti kita ucap huruf ya. Maka bi, mi, hi, ni. Tamam. Jadi mudah-mudahan kita terhindari dari kesalahan-kesalahan umum di dalam membaca Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.